Sosok Sudirman kini menghilang usai ngaku kenal Pegi Perong. Usai mengaku mengenal Pegi Setiawan, tersangka pembunuhan Vina Cirebon, kini keberadaan Sudirman dipertanyakan. Sudirman bak hilang ditelan bumi seusai bersaksi dan mengaku mengenal Pegi Setiawan. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Keberadaan Sudirman kini menjadi misterius setelah mengaku mengenal Pegi Setiawan. Keluarga bahkan sangat sulit untuk bisa bertemu Sudirman setelah mengaku kenal Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho sebelumnya mengungkap alasan polisi menetapkan Pegi Setiawan karena ada terpidana kasus Vina yang mengenalinya. Hal itu diungkap saat menunjukkan foto Pegi Setiawan pada terpidana kasus Vina. Ini adalah foto Pegi tahun 2016, ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan. Di foto, ditunjukkan kepada pelaku, dan di BAP, kata Irjen Sandi Nugroho. Dalam BAP menyebutkan bahwa ya ini Pegi, tambahnya. Benny Indrayana mengungkap bahwa adiknya, Sudirman memang mengenal Pegi Setiawan. Menurutnya Sudirman mengenal Pegi Setiawan saat sekolah SD. Menurut Benny, Sudirman adalah siswa SD Pelandakan 2 di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sedangkan Pegi Setiawan murid SD Pelandakan 1. Tapi sekolahnya satu lingkungan. Mengenal Pegi, kata Benny Indrayana. Namun begitu ia tak bisa memastikan Sudirman dan Pegi Setiawan teman satu angkatan atau bukan. Pasalnya Sudirman sampai 4 kali tak naik kelas. Bahkan ia lulus SD pun di usia 17 tahun. Kalau kelasnya kurang tahu karena Sudirman banyak gak naiknya, kata Benny Indrayana. Sejak ditahan tahun 2016 silam beberapa waktu setelah Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, keluarga sama sekali belum bertemu Sudirman. Belum, sama sekali, katanya. Benny Indrayana dan ayah ibunya pun kini tak mengetahui keberadaan Sudirman. Tadinya bilang di lapas Bancai, terus sekarang bilangnya di Polda. Gak bisa ketemu Sudirman, sama yang lain bisa, katanya. Benny Indrayana pun mengaku curiga dengan gelagat Sudirman setelah mengaku kenal Pegi Setiawan. Iya, jadi beda, katanya. Menurutnya Sudirman memiliki keterbelakangan mental yang membuatnya bisa mudah dipengaruhi. Kalau ditanya sama orang tua nyambung, misal A sama ini nurut, nanti sama yang lain A juga jadi nurut. Gampang dipengaruhin, kata Benny Indrayana. Bahkan kini Benny Indrayana mendapat kabar bahwa Sudirman mencabut kuasa dari Titin Prialianti dengan iming-iming fasilitas nyaman dalam penjara. Polda Jabar pastikan bakal hadir di sidang pra-peradilan Pegi pekan depan. Polda Jabar memastikan tim kuasa hukum mereka akan hadir dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Adapun jadwal selanjutnya sidang pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Diketahui, Pegi Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Tim kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan alias Perong di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, di Mapolda Jabar, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024, malam. Jules Abraham Abbas mengaku, pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait jadwal sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Namun, tim kuasa hukum yang telah ditunjuk harus mengikuti agenda kepolisian yang sudah terjadwal sebelumnya. Polda Jabar telah menerima jadwal sidang pra-peradilan pertama pada tanggal 24 Juni tahun 2024. Namun dikarenakan Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut,
ujar Jules Abraham Abbas. Menurutnya, agenda sidang selanjutnya pada tanggal 1 Juli tahun 2024, pihaknya dipastikan bakal hadir dan telah menyiapkan materi untuk persidangan. Kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jabar akan menghadiri kegiatan tersebut pra-peradilan pada jadwal berikutnya dan akan menyiapkan materi persidangan yang telah disiapkan tim kuasa hukum Polda Jabar, katanya. Sebelumnya, sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan ditunda hingga tanggal 1 Juli tahun 2024 lantaran tidak dihadiri kuasa hukum dari Polda Jabar selaku termohon. Sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan pada kasus Vina Cirebon ditunda hingga tanggal 1 Juli tahun 2024. Hal itu disebabkan kuasa hukum dari Polda Jabar tak hadir pada sidang yang digelar di Ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sidang tersebut berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menghadiri sidang yang dipimpin oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal sidang tersebut. Setelah sidang pra-peradilan ditunda, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyampaikan ungkapan hatinya alias curhat. Eman Sulaiman mengaku ingin perkara kasus Vina Cirebon ini tuntas dengan asas keadilan yang sebenarnya. Pernyataan Eman Sulaiman itu muncul saat penundaan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, sidang pra-peradilan harus tuntas di tanggal 1 Juli tahun 2024. Saya juga ingin perkara ini lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Lebih lanjut, Eman Sulaiman menegaskan dia menjunjung tinggi profesionalisme sebagai hakim. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan dalam perkara ini, bebernya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi aneh. Biasanya pengacara sumber itu biasanya sudah tahu. Sambungnya, Eman Sulaiman pun dengan lantang menolak jika ada yang coba-coba mengajaknya berkompromi untuk merugikan pihak lain. Kalaupun ada coba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, tuturnya. Saya tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan, tambahnya. Tak hanya itu, Eman Sulaiman juga membeberkan jika sidang pra-peradilan pada tanggal 1 Juli tahun 2024 akan tetap dilaksanakan meski ada salah satu pihak yang tak hadir. Sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Daripada datang jauh-jauh dari Cirebon tapi tidak ada sidangnya, jelasnya. Pengadilan pastikan sidang pra-peradilan Peggy akan lanjut meski tertunda. Pihak Pengadilan Negeri, PN, Bandung memastikan tak akan menunda lagi pada sidang pra-peradilan soal status tersangka Peggy Setiawan. Peggy ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon setelah ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Bahkan pihak Polda Jabar menyebut, Peggy merupakan otak peristiwa yang membuat Vina dan Eki meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, Peggy mengajukan pra-peradilan. Sidang pra-peradilan pertama seharusnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Namun, sidang akhirnya ditunda pada tanggal 1 Juli. Pra-peradilan ditunda lantaran termohon dari Polda Jabar tidak hadir, dan telah dibuat permohonan secara sah dan patut. Makanya Hakim pra-peradilan menundanya dan lanjut pada tanggal 1 Juli, ujar Humas Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Dal Yusra, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Dia memastikan, sidang pada tanggal 1 Juli tetap dilanjutkan meski pihak Polda Jabar absen lagi. 1 minggu harus sudah putus. Jadi kita maraton, katanya. Ditanya soal alasan spesifiknya Polda Jabar maupun tim kuasa hukumnya tidak hadir, dia menuturkan tidak tahu. Tidak tahu, yang penting suratnya sudah diterima secara patut dan sah. Alasannya tidak hadir ya kami tidak tahu. Bunyi suratnya pemanggil biasa, tidak ada surat atau konfirmasi dari termohon, jelasnya. Satu di antara kuasa hukum Peggy, Insang Nasruddin, menilai, bahwa pihak Polda Jabar sebagai termohon sengaja tidak hadir dalam sidang pra-peradilan sebagai langkah untuk menggugurkan sidang pra-peradilan ini. Kami tidak menguji siap atau tidak, tetapi kami menilai publik sudah mengetahui ini tetapi ternyata tidak hadir juga. Makanya kami menilai bahwa ini ada kesengajaan supaya pra-peradilan ini gugur maju ke sidang pokok perkara. Lata Insang dia menyebut apabila sidang pra-peradilan ini sampai gugur, maka ada kejanggalan dalam perkara ini. Tak hanya itu, dia menyebut, pada sidang pra-peradilan mendatang apabila termohon mangkir lagi,
sidang akan terus dilaksanakan. Dia menegaskan, sidang pra-peradilan ini sangat penting. Pasalnya saat ini Peggy ditahan di Polda Jabar atas tuduhan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Dia tidak mengetahui apa-apa kok. Bahkan peristiwanya di mana, Cirebon, dia berada di Bandung. Makanya hari ini kami membuktikan bahwa dia tidak melakukan, ucap Insang.